Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas modul 1.1a.8 koneksi antar materi pada modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Bambang Hirmanto SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Baik, perkenalkan nama saya Bambang Hirmanto SPDSD, asal sekolah SD Negeri 01 Kertosari. Saya sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang, dan sebagai fasilitator saya Ibu Tumiem SPD MPD, dan sebagai pengajar praktek saya Ibu Istiqomah SPD. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun. Menuntun artinya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua adalah kodrat anak itu merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Selain itu, kodrat anak juga bermain. Yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Yang keempat adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpusat kepada anak. Pada kesempatan kali ini adalah pertanyaan pemantik pertama yang saya buat. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum pembelajaran modul 1.1? Pertanyaan pemantik pertama kita bahas, yaitu murid dan pembelajaran. Yang pertama, anak hanya selembar kertas kosong yang bisa kita isi semau kita, yang penting hal baik. Untuk yang kedua, murid hanya sebagai pendengar karena pembelajaran didominasi oleh guru atau teacher center. Sedangkan yang ketiga, murid hanya objek pembelajaran. Yang keempat, aturan kelas dibuat oleh guru tanpa melibatkan murid. Ini adalah berbagai pemikiran sebelum membahas tentang modul 1.1. Dan yang kelima, hanya transfer materi pelajaran. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang keenam, pembelajaran berfokus pada aspek kognitif. Materi tersampaikan, nilai murid mencapai KKM, maka pembelajaran berhasil. Yang ketujuh, semua murid sama menggunakan model, metode, dan media pembelajaran tidak berdasarkan kebutuhan murid. Yang kedelapan, pembelajaran harus di kelas. Ini adalah hal-hal pemikiran yang sebelumnya terbiasa dilakukan sebelum saya sendiri membahas tentang modul 1.1. Kemudian saya membuat pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini, yaitu modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1, apa yang berubah? Nah, ini merubah pemikiran. 1. Anak adalah kertas yang penuh coretan, samar atau buram sejak lahir. Tugas kita adalah menuntun, memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Yang kedua, murid sebagai subjek pembelajaran. Yang ketiga, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang empat, pembelajaran berpusat kepada murid. Yang kelima, guru harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Terus merubah juga dengan perilaku.
Yang pertama, memberikan kemerdekaan belajar, memberi kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugasnya sesuai bakat, minat, dan kreativitasnya. Yang kedua, guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang ketiga, melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, afektif, kognitif, psikomotorik, spiritual, dan sosial. Apa yang berubah berikutnya? Yaitu merubah perilaku. 1. Belajar tidak harus di kelas, melainkan perlu adanya interaksi dengan lingkungan alam, lingkungan di sekitar, masyarakat, dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan model, metode, dan media pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Semua murid itu pasti berbeda kebutuhannya, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan muridnya. Yang ketiga, memahami karakteristik murid. Sebagai guru juga harus memahami karakteristik murid, karena karakteristik murid itu berbeda-beda. Ada perlakuan khusus, ada yang perlakuan secara spesial, itu juga ada. Yang keempat, melibatkan murid dalam membuat kesepakatan di kelas. Berikutnya, saya juga membuat pertanyaan pemantik ketiga, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya laksanakan di sekolah atau di kelas saya, yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan model, metode, dan media pembelajaran yang bervariatif. Ini ada juga saya menggunakan PowerPoint untuk pembelajaran, juga ada dengan membuat praktek, membuat jaring-jaring kubus, dan sebagainya. Berikutnya adalah penerapan pembelajaran abad 21, mendorong keterampilan 4C. Apa itu 4C? Critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Pada pembelajaran kali ini, yaitu kodrat alam di lingkungan kami, banyak para petani di desa kami, yaitu ada yang menanam melati. Jadi anak belajar memetik melati di lingkungan sekitar. Ada juga melatih belajar meronce melati. Dan kodrat zaman kami belajar menggunakan PowerPoint. Di situ anak seakan tertarik dengan pembelajaran PowerPoint. Juga anak belajar menggunakan laptop. Anak antusias dalam pembelajaran tersebut. Pembelajaran kontekstual dengan penerapan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Kearifan lokal dan budaya setempat di sini yaitu kami seperti tadi disampaikan, yaitu memetik bunga melati, karena di lingkungan kami banyak petani melati. Ada juga kami mencoba berlatih membuat meronce bunga melati. Berikutnya kami juga bermain di laut karena kami pesisir pantai. Di situ kami belajar tentang aktivitas nelayan di daerah pantai dan sebagainya. Melakukan asesmen diagnostik. Dengan melakukan asesmen diagnostik, kita dapat mengetahui kemampuan dasar anak. Kemampuan dasar anak itu berbeda-beda. Maka dengan melakukan asesmen diagnostik, kita dapat memilah-milah mana yang sudah mampu, mana yang belum mampu, sehingga pemberian materinya disesuaikan dengan kemampuannya. Berikutnya, melibatkan murid dalam membuat keputusan atau kesepakatan kelas. Di dalam kelas itu juga butuh namanya aturan. Nah, aturan-aturan itu kita disuruh untuk membuat kesepakatan kelas. Anak membuat kesepakatan, aturan, anak yang membuat,
anak juga yang melaksanakan. Konsekuensinya juga anak yang membuat. Jadi anak akan selalu taat pada aturan yang dibuatnya sendiri. Di sekolah kami sudah terbiasa pembiasaan budi pekerti. Pembiasaan budi pekerti di sekolah kami antara lain yaitu bersalam-salaman setelah upacara atau setelah kegiatan di dalam luar kelas. Yang berikutnya adalah pembacaan Asmaul Husna di halaman sekolah. Di situ anak-anak membaca Asmaul Husna secara bersama-sama dan yang memimpin salah satu siswa. Yang ketiga adalah pembiasaan sholat duhur berjamaah yang dilakukan di musola terdekat. Yang keempat adalah kerja bakti setiap hari Jumat. Ini kerja bakti ini adalah membersihkan lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah itu adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Maka kita melaksanakan kerja bakti agar sekolah menjadi bersih dan indah. Yang berikutnya adalah senam sehat setiap hari Jumat. Senam sehat dilakukan setiap hari Jumat yang dipimpin oleh guru olahraga. Semua siswa antusias melaksanakan kegiatan senam sehat untuk kebugaran setiap 1 minggu sekali. Baik, dari hasil penyampaian materi tadi dapat saya simpulkan yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodratnya, sesuai bakat dan minatnya. Berikutnya, pendidikan bukan hanya transfer ilmu saja, melainkan perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya berpihak kepada murid. Demikian penyampaian koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.